Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang guru olahraga yang dikenal sangat galak yang bernama kita panggil saja si pelatih. Tiba-tiba si pelatih dihampiri oleh orang misterius ingin memberikan sesuatu kepadanya. Malam harinya ketika para guru selesai rapat dan akan pulang, ibu kepala sekolah tak sengaja meninggalkan kunci rumahnya di dalam ruangan, sehingga beliau pun terpaksa harus masuk kembali ke dalam. Yang di situ ada si pelatih yang bersikap aneh dan menusuk tangannya dengan sebatang pensil. Ibu kepala sekolah pun lari ke dekat pintu keluar, yang di situ kebetulan masih ada ibu bendahara yang berdiri menunggunya. Mereka berdua berhasil mencegah si pelatih keluar dengan cara mengunci gembok pintunya. Tapi alangkah apesnya si ibu kepala sekolah, dia tidak menyadari jika ibu bendahara ternyata sudah berubah sama seperti si pelatih. Entah apa yang terjadi dengan ibu kepala sekolah, keesokan paginya si pelatih dan ibu bendahara terlihat berada di ruang guru seolah tak terjadi apa-apa. Si pelatih sendiri menunjukkan sikap aneh yang sangat mencolok ketika dirinya terus-menerus minum air galon seperti anak yang sehat. Sementara itu, cerita akan berfokus pada seorang murid yang salah satunya bernama Casey. Dia seorang murid culun yang sering kena tindas dan suka menyendiri. Pada saat Casey akan kembali ke kelas, ia tak sengaja menemukan benda aneh di permukaan rumput lapangan olahraga yang karena Casey penasaran, ia pun meminta seorang guru biologi untuk memeriksanya. Salah seorang murid bandel pun tak sengaja menumpahkan air yang secara tak terduga berhasil memicu benda itu bergerak, sehingga guru biologi pun langsung memasukkan benda itu ke dalam akuarium, dan ternyata itu bukanlah benda melainkan makhluk hidup. Makhluk hidup yang bisa hidup di air dan membelah diri, bahkan sampai menggigit jari bapak guru biologi saat sedang memeriksanya. Karena spesiesnya tidak dikenali, bapak guru biologi pun akan menghubungi teman dari universitas dan untuk sementara waktu akan membiarkan makhluk itu tetap berada di akuarium ini. Sejenak kita tinggalkan dulu urusan makhluk itu dan beralih ke beberapa murid yang diantaranya adalah Jack, seorang murid cerdas yang bisa memanfaatkan kecerdasannya untuk melakukan hal-hal ilegal seperti menjual serbuk-serbuk terlarang yang diakuinya merupakan buatan sendiri yang diracik dari berbagai obat apotek. Selanjutnya ada Mary Beth atau biasa dipanggil Mary. Mary adalah murid baru yang penuh percaya diri dan sok-sokan kenal dengan orang banyak baru kenal. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana dia ingin memperkenalkan dengan seorang siswi bernama kita panggil saja Yuli, yang nampak risih gara-gara diganggu aktivitas kesendiriannya. Terakhir ada sepasangan kekasih yaitu Stan dan Delilah. Stan adalah seorang bintang atlet football di sekolah ini dan Delilah sendiri adalah ketua pembantu soraknya. Stan berencana untuk berhenti main football karena ingin fokus belajar agar bisa masuk universitas terbaik. Namun tidak mendapat dukungan dari sang pacar yaitu Delilah, hanya gara-gara malu dan gengsi apabila punya cowok yang bukan bintang sekolah lagi. Meski tidak mendapatkan dukungan dari sang pacar, Stan tetap bersikeras untuk keluar. Hal itu dibuktikan ketika ia meminta izin kepada si pelatih yang justru membuatnya tiba-tiba menjadi tenang dan baik sekali. Sampai muncul guru fisika yang ingin minum obat, si pelatih pun mendekatinya dan tiba-tiba si pelatih memasukkan makhluk asing. Mereka pun akhirnya ketahuan setelah Delilah teriak kaget melihat jasad ibu TU yang disembunyikan di dalam sana, sehingga keduanya pun segera lari keluar dari ruangan tersebut. Dan di sana sudah ada ibu kepala sekolah yang ternyata masih hidup dan sepertinya sudah menjadi bagian dari kelompok si pelatih dan yang lainnya. Ibu guru fisika yang tadi sudah dimasuki makhluk asing, mereka bukan lagi guru yang Casey kenal. Sehingga keduanya pun segera lari dan Delilah yang kabur duluan karena ketakutan. Berbeda dengan Delilah yang memilih untuk diam, Casey pun memberitahu kedua orang tuanya untuk menemaninya pergi ke sekolah ditemani pihak kepolisian, di mana Casey lagi-lagi dikerjain. Saat kedua petugas polisi tersebut, mereka diajak masuk ke dalam ruangan diubah menjadi seperti mereka, sehingga justru malah Casey lah yang dianggap salah telah memberikan laporan palsu.
Alhasil, bapak dan mama pun kecewa pada Casey yang baru kali ini membuat masalah. Mereka menganggap Casey sedang mengalami kondisi tekanan usia muda dan perlu dibawa ke dokter. Sehingga daripada capek-capek menjelaskan sampai mulut berbusa, Casey melakukan penyelidikan mandiri. Tetapi saat akan keluar, sudah ada 3 ekor buruk yang menunggunya. Sehingga Casey gagal melakukan penyelidikan dan disuruh masuk kembali ke dalam rumahnya oleh orang tuanya. Entah makhluk apa yang sudah merasuki para guru, namun sejak hari itu Casey mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan mereka. Bahkan sekarang saat ini bukan hanyalah pelatih kepala sekolah, bendahara, dan guru fisika saja yang berubah, tetapi semua guru-guru di sekolah ini mulai bersikap aneh. Yang hal itu bisa dilihat dari bagaimana mereka minum air dalam jumlah banyak dan menyetop air galon sendiri di ruangan mereka. Siang harinya, Casey dan kawan-kawan pemeran utama pun dibuat heran dan melakukan penelitian yang dilakukan secara mendadak sendiri. Dia memutuskan untuk berceritakan hal ini kepada sesama penyendiri, yaitu si tomboy Yuli. Mereka mulai berteori tentang apa yang saat ini terjadi kepada sebuah guru. Di situ Casey teringat dengan makhluk yang ia temui di lapangan. Bisa jadi makhluk itu merupakan sejenis parasit atau makhluk luar angkasa yang mungkin ingin menguasai umat manusia, sehingga Casey, Jack, Yuli, dan Barry memeriksa makhluk yang disimpan dalam akuarium yang ternyata sudah tidak berada di sana lagi. Tak lama kemudian, muncullah seekor guru biologi yang tiba-tiba muncul dan menyerang si Jack secara tidak tiba-tiba menggunakan tabung berisi serbuk teler buatannya. Jack pun berhasil melumpuhkan guru biologi dan ternyata serbuk itu ampuh untuk melumpuhkan para guru yang kerasukan. Namun sekarang semua murid yang ada di sekolah ini sudah dikendalikan oleh makhluk tersebut dan hanya Casey dan kawan-kawanlah yang masih normal karena tidak mengikuti pemeriksaan telinga, yang padahal itu merupakan sebuah cara untuk memasukkan makhluk hidup ke dalam tubuh manusia. Sebagai orang yang masih normal, Casey dan kawan-kawan pun pergi ke rumah Jack untuk melakukan penyelidikan. Dengan makhluk yang sudah Casey bawa dari si guru biologi, Jack pun melakukan uji coba menggunakan tikus peliharaannya untuk teori mereka terhadap makhluk ini. Dan benar saja dugaan mereka, makhluk ini adalah sejenis parasit yang membutuhkan tubuh makhluk lain untuk dijadikan rumahnya atau inangnya, dan hanya serbuk buatan Jack lah yang dapat melumpuhkannya karena diketahui mengandung diuretik atau sejenis obat yang dapat membuat kelebihan garam dan air dalam tubuh, yang kita semua tahu bahwa makhluk parasit ini membutuhkan air untuk tetap hidup. Dengan stok serbuk buatannya, Jack yakin bahwa ini semua sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan bahkan membuat semua orang kembali normal. Namun masalah pun timbul ketika mereka saling curiga satu sama lain, sehingga untuk membuktikannya mereka masih aman dan belum terjangkit parasit. Maka Casey dan kawan-kawan pun harus menghirup serbuk teler itu untuk membuktikannya. Dan ya, Delilah ternyata sudah terjangkit parasit. Ia menghancurkan alat dan stok serbuknya, kemudian melarikan diri dengan dijemput oleh sesamanya. Melihat serbuk yang masih tersisa di saku Jack, sepertinya ini sudah untuk melumpuhkan ratunya parasit. Karena mereka sudah punya teori bahwa jika ratu parasit yang ditumbangkannya, maka seluruh antek-anteknya juga akan ikut tumbang dan semua orang akan pulih kembali. Sehingga tanpa buang waktu-waktu, Casey dan kawan-kawan langsung meluncur ke sekolah. Saat diadakan pertandingan football, sekolah ini pun menularkan parasitnya pada pemain lawan. Dan salah satu dari mereka adalah penyanyi yang cukup terkenal saat ini, yaitu Asher, yang saat ini masih belum aktif balik. Saat kepala sekolah menoleh, mereka langsung memancing beliau ke gedung olahraga untuk diberikan serbuk pelumpuhnya. Tapi Mary yang bolong itu pun dengan sembrononya malah menumpahkan semua serbuknya dalam jumlah banyak, tanpa sadar jika serbuk yang mereka miliki sangatlah terbatas. Dengan kematian kepala sekolah yang dianggap sebagai ratu parasitnya, maka berakhirlah mimpi buruk ini. Tapi ternyata mereka sudah salah kaprah karena para murid yang terjangkit sedang menikmati air hujan yang turun. Sehingga dengan itu maka Stan yang yakin bahwa kemungkinan besar si pelatihlah ratu parasitnya. Untuk itu ia pun segera pergi ke sana untuk menaburkan serbuk tersebut.
Tak lama kemudian, Stan kembali dan mengaku sudah berhasil melumpuhkan si pelatih. Namun teman-teman yang curiga Stan telah terjangkit pun memutuskan untuk tetap mengunci pintu yang apabila ingin masuk maka ia harus membuktikan bahwa dirinya masih normal. Dan ya, Stan ternyata sudah berubah sekarang menjadi hanya tersisa 4 ekor orang normal lagi yang tersisa, yaitu Mary, Casey, Jack, Yuli. Dengan sisa serbuk yang ada tentunya tidak akan cukup untuk mencari tahu siapa Ratu Prasitnya. Di mana Jack tiba-tiba teringat dengan serbuk terakhir yang ia simpan di dalam mobil, sehingga mau tidak mau ia dan Casey harus keluar untuk mengambilnya. Mereka pun bersembunyi di bawah bus dan tak ada opsi lain. Casey mau tidak mau harus mau menjadi objek pengalih perhatian, sehingga ia pun memancing semua orang untuk masuk ke dalam bus. Dan Casey berhasil selamat, sementara Jack yang sudah berhasil mendapatkan serbuknya pun harus didatangi oleh seorang guru bahasa yang pastinya sudah terjangkit sehingga memiliki cara brutal dengan masuk ke dalam mobil dan mulai beraksi menabrakkan guru hingga kepalanya terlempar dari badannya. Kita sekarang beralih ke Yuli dan Mary yang menunggu di dalam gudang. Mereka seolah masih tidak percaya dengan apa yang terjadi di sekolah ini. Yang ketika Mary sedang curhat mengenai hutang pinjolnya, tiba-tiba ya, ternyata selama ini Ratu Prasitnya adalah si Mary. Yang murid baru yang baru datang pun langsung mengejar si Yuli lari ke tempat kolam renang dan sempat ditarik ke dalam air. Yuli berhasil selamat berkat Casey yang masih peduli. Mereka berdua bersembunyi di dalam ruangan rocker tepat saat Jack baru saja di sana dan belum tahu jika Mary Ratu Prasitnya. Sempat tak percaya, Mary akhirnya jujur bahwa pada saat pembuktian Mary pada kenyataannya tidak benar-benar melakukan itu. Yang ketika Jack akan melumpuhkannya, tiba-tiba ya, Yuli ternyata sudah terjangkit juga, sehingga sekarang hanya tersisa Jack dan Casey dan Jack sejala yang masih normal. Namun tak lama Jack juga dibuat pingsan karena terlempar cukup jauh. Alhasil hanya Casey satu-satunya orang yang bisa diandalkan. Memanfaatkan bangku penonton yang bisa dilipat, Casey pun berhasil memancing si Ratu untuk masuk ke bagian dalam. Dengan cepat Casey keluar dari sambil menekan satu persatu tombol pergerakan sehingga si Ratu Prasit pun terjepit dan tak bisa kemana-mana. Dan Casey sang jurnalis menjadi sang juara sekaligus pahlawan utama penyelamatan dunia ini. Dengan tewasnya si Ratu, semua orang pun akhirnya kembali normal dengan sendirinya. Dan film pun berakhir.